Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita bergembira dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih." Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, hendaknya mereka gembira dengan hal tersebut. Huwa khairun mimma yajma'un, karena hal tersebut lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada harta yang selama ini kita kumpul-kumpulkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu puasanya, salat malamnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, jangan kita tinggalkan dengan perginya bulan Ramadan, dengan perginya bulan Ramadan meninggalkan kita. Karena pada dasarnya ibadah-ibadah mendorong kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seseorang dengan jabatannya, tidak memuliakan seseorang karena hartanya yang banyak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa? Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133
sampai ayat 135. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat 134 Allah mulai menjelaskan siapa saja orang-orang yang bertakwa, bagaimana karakter mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka adalah orang-orang yang berinfak pada waktu lapang dan waktu sempit. Maka karakter pertama orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah mereka yang gemar bersedekah, mereka yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Dan mereka telah Allah Subhanahu wa taala siapkan ganjaran yang berlipat ganda, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbah, seperti satu benih, ambatat sab'a sanabil, yang ketika ditanam tumbuh menjadi 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap 7 tabang tadi terdapat 100 benih lagi. Maka betapa besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga pernah bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah yang sudah sering kita laksanakan di bulan Ramadan jangan kita tinggalkan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter yang kedua, karakter orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarahnya, orang-orang yang selalu menahan emosinya ketika sedang marah. Suatu hari Nabi SAW didatangi seseorang yang meminta nasihat kepada beliau. Kata orang tersebut, ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah nasihat kepadaku. Maka Nabi SAW menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian orang tersebut mengulanginya sebanyak 3 kali, dan Nabi SAW menjawabnya juga sebanyak 3 kali dengan jawaban yang sama, la taghdab, la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Karena perlu kita ketahui bahwa marah adalah salah satu pintu masuknya syaitan kepada manusia yang dapat menghancurkan dan membinasakan manusia. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda menjelaskan siapa sebenarnya orang yang kuat. Nabi SAW bersabda, laisa syadid bisura'ah, orang yang kuat bukanlah orang yang menang ketika bergulat, bukan orang yang menang ketika berkelahi. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, akan tapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang dapat mengontrol emosinya, menahan emosinya ketika sedang marah. Maka ini adalah termasuk karakter orang-orang yang bertakwa, yaitu tidak mudah marah. Kemudian karakter yang ketiga yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wal afina 'anin nas, orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, orang-orang yang melupakan kesalahan orang-orang lain, tidak memiliki dendam. Maka ini adalah karakter orang-orang yang bertakwa. Memang ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaafkan manusia tidak mudah. Oleh karena itu Allah siapkan balasan yang besar juga, yaitu Allah akan maafkan kesalahan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian saling memaafkan dan saling melapangkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian mau Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian?
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat 134, Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan karakter yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka orang-orang yang apabila berbuat sesuatu yang keji, berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, berbuat dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang dapat mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di dalam kesalahan mereka, di dalam kemaksiatan mereka, sedangkan mereka mengetahui bahwa hal tersebut adalah salah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karakter yang keempat adalah bahwa orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah karakter orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135. Maka hendaknya kita bermuhasabah, introspeksi diri, apakah kita termasuk, apakah karakter-karakter tadi sudah ada dalam diri kita atau belum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan sehingga dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan beberapa keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah Allah janjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Kemudian Allah juga menyiapkan solusi dan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Allah akan berikan solusi dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tidak hanya diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka orang yang bertakwa akan dapat membedakan mana saja yang benar, mana saja yang salah, mana saja yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa kalian,
wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.